Season 1 Episode 5. Wakil Laksamana memerintahkan agar Luffy berhenti dan menyerahkan diri. Namun Luffy tentu tak akan menyerah begitu saja hingga terjadilah duet singkat di antara mereka. Nami berhasil kabur dari kejaran Kapten Laksamana di bawah kabut asap yang tebal. Di tengah-tengah perjalanan Luffy mencium aroma makanan yang tak jauh dari lokasi mereka. Hingga pada akhirnya ia berhasil menemukan sebuah restoran yang berada tepat di tengah-tengah lautan. Tak akan melewatkan kesempatan itu, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk singgah sejenak. Di dalam restoran tersebut terdapat seorang koki handal. Namun dirinya tak diakui oleh majikannya sendiri. Bahkan seringkali masakannya dianggap buruk oleh kepala dapurnya. Pria itu bernama Sanji. Sementara Luffy dengan senang hati memesan seluruh isi menu makanan dan minuman di sana. Di saat selesai makan, Sanji tentu saja meminta tagihan pembayarannya. Namun karena Luffy tak mempunyai uang, ia meminta agar dirinya utang dulu. Ia akan membayar tagihannya beserta bunganya setelah dirinya berhasil menemukan harta karun One Piece. Dengan hal tersebut, Luffy terpaksa menjadi tukang cuci piring di sana selama setahun. Ketika berada di dapur, Sanji dan Luffy kembali bertemu. Mereka sempat mengobrol satu sama lain. Luffy mengatakan bahwa masakan dari Sanji begitu enak. Ia sempat mencicipinya ketika makanannya dibuang di dapur oleh Zeff. Luffy menegaskan bahwa jika ingin menjadi koki yang handal, Sanji harus berontak dan jangan membiarkan Zeff merenggut impiannya. Tak lama perbincangan itu, tiba-tiba saja pria tak dikenal datang menghampiri mereka berdua serta meminta makan. Sanji yang melihat hal itu langsung bergegas membuatkannya sepiring nasi goreng spesial. I was drifting out there for a week. Save my life tonight. Week. Sementara Kapten Wakil Laksamana Great mengutus seorang bajak laut handal bernama Mihawk. Ia merupakan seorang panglima perang bajak laut yang handal. Wakil Kapten Laksamana memberikannya misi untuk memburu dan menangkap Luffy. Di sisi lain, Koby mempertanyakan hal tersebut kepada temannya yang berambut kuda. Mengapa Kapten Great mengutus Dracula Mihawk untuk menangkap Luffy? Padahal itu jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal. Namun teman Koby yang berambut kuda mengatakan bahwa inilah kehidupan marinir yang sebenarnya. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan ambisinya, termaksud bekerja sama dengan komplotan dari bajak laut. Sementara Mihawk kini telah tiba di restoran Bristyle. Tujuan ia ke sana adalah untuk menangkap Monkey D. Luffy. Zoro yang merupakan seorang pemburu bajak laut tentu saja mengenal pria tersebut. Sejak kecil Zoro sudah mengikuti sepak terjang dari Mihawk. Dan di hari ini adalah suatu kehormatan baginya bisa bertemu secara langsung. Zoro menantang Mihawk untuk berduel sampai mati. Karena itu merupakan impian Zoro, yaitu dapat mengalahkan Dracula Mihawk dan akan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Mendengar hal itu, Mihawk tentu saja menerima tantangan Zoro. Sementara Nami mencoba membujuk Zoro agar ia membatalkan niatnya. Jika tidak, maka Zoro akan meninggoy. Luffy yang mendengar semua itu tak dapat berbuat banyak. Karena ini sudah merupakan keputusan dan impian dari Zoro. Even if you die in the process, will you please do? What's it gonna take? Kini tiba di hari itu, di mana Zoro dan Dracula Mihawk akan berduel 1 lawan 1 sampai mati. Dream will be lost. Come on.
Dari hasil pertandingan itu, Zoro dengan mudahnya dikalahkan. Tak hanya itu, Mihawk juga membiarkan Zoro hidup, dan ia menegaskan bahwa asalah kekuatan Zoro dan temui ia kembali jika dirinya telah siap di kemudian hari. Too soon for you to die. Waiting. Season 1 episode 6. Zoro kini mengalami pendarahan luka yang cukup parah. Akibat hal itu mereka membutuhkan seorang dokter. Sementara Luffy akan segera kembali ke restoran berstyle untuk mencari dokter di sana. Hell no. That'd be beautiful. This is an old. Tell him still lie to you. He's lost a lot of blood. Scene berpindah tempat di lokasi Kapten Laksamana Grab. Diperlihatkan tampak dari kehadiran Mihawk. Grab mempertanyakan di mana kini keberadaan dari Luffy. Namun Mihawk mengatakan bahwa ia tak mengetahuinya. Inti dari pembicaraan itu adalah Mihawk tak akan diperintah oleh marinir seperti Grab. Mihawk tertarik dengan Luffy bahwa ia tak akan menangkapnya serta akan membiarkan anak muda itu menuju ke gerang lain. Dengan hal itu ia dapat melihat kemampuan Luffy di sana. Mendengar semua itu Laksamana Grab murka dibuatnya. Diperlihatkan masa lalu Zeff dan Sanji beberapa tahun silam. Saat usia Sanji masih kecil, ia sudah bekerja di salah satu kapal penumpang di lautan es Blue sebagai koki cilik. Namun sialnya kapal yang mereka tumpangi dirampok oleh bajak laut yang itu sendiri adalah Zeff. Saat mencoba merampok kapal tersebut, tiba-tiba saja ombak besar datang menghantam kapal mereka. Hingga pada akhirnya seluruh penumpang dan awak kapal meninggoy. Hingga hanya menyisakan mereka berdua di sebuah tebing entah berantah. Zeff hanya memiliki beberapa perbekalan makanan. Ia membagikan makanan sedikit kepada Sanji. Sementara porsi makanan yang lebih banyak milik dia seorang. Mereka harus terdampar di tempat itu selama 4 bulan lamanya dengan persediaan makanan yang sangatlah terbatas. Karena Sanji sudah cukup kelaparan, ia mendatangi Zeff dan mengobrak-abrik seluruh barangnya. Namun tak menemukan makanan sedikit pun dari Zeff. Melihat hal itu, Sanji mempertanyakan bagaimana Zeff bisa hidup tanpa makan. Dan tanpa terduga selama ini Zeff telah memakan kakinya sendiri. Dan ia juga telah memberikan seluruh makanannya kepada Sanji. Atas kejadian masa silam itu, Sanji tak dapat meninggalkan restoran berstal begitu saja. Karena Zeff yang telah menyelamatkan nyawanya. 5 days. We were out there for 85. He could have let me die. Diperlihatkan Nami dengan membacakan sebuah cerita kuno kepada Zoro. Dan tiba-tiba saja Luffy datang menghampiri. Nami begitu kesal kepada Luffy. Luffy yang merupakan sebagai kapten seharusnya dirinya tak membiarkan Zoro melawan Mihawk. Jika Luffy mencegah Zoro, mungkin saja dia tidak perlu mengalami luka seperti ini. Namun Luffy menegaskan bahwa Zoro mempunyai sebuah impian dan dirinya tidak berhak untuk mencegahnya. Sama seperti Nami pasti juga mempunyai sebuah impian yang sangat ia inginkan melebihi apapun di dunia ini. Don't you have a dream? Yeah, right now. It's for Zoro. Di sisi lain, Kapten Bajak Laut Manusia Ikan bernama Arlong tiba di restoran Bristyle. Tujuan ia ke sana tak lain adalah untuk menangkap Luffy serta membawa peta Grand Line. Nami yang mengetahui kedatangan Arlong dengan segera mengabarkan hal tersebut kepada Luffy dan mengatakan bahwa mereka harus segera kabur dari Bristyle. Dan jika tidak, maka Arlong akan mengobrak-abrik seluruh isi restoran tersebut. Namun Luffy tentu saja tak akan lari dari masalah ini. Ia akan menantang Arlong berduel 1 lawan 1. Saat bertemu, Luffy mempertanyakan perihal bagaimana manusia ikan bisa menemukannya. Dan tanpa terduga ternyata semua itu adalah ulah dari manusia badut yang bernama Bagi.
Telinganya telah menyusup ke topi Luffy sehingga mengetahui semua rencana dan keberadaan dari Luffy. Karena Luffy tak akan menyerahkan peta tersebut hingga pada akhirnya pertarungan manusia ikan versus manusia karet tak dapat dibendung lagi. Sementara peta gerang lain kini telah berada di tangan milik Nami. Ia mengatakan kepada Zoro bahwa dirinya selama ini tak berniat untuk mencari teman, karena pada akhirnya ia selalu menyakiti orang-orang terdekatnya. Ternyata Nami merupakan bagian dari anak buah Arlong yang tengah menyamar untuk menemukan dan mencuri peta tersebut. What are you Nami? That's because you only believe what you want to believe. Stealing map. Luffy yang mengetahui semua itu seakan-akan tak percaya. Di tempat lain, Wakil Kapten Laksamana Grab memerintahkan seluruh kadet marinir bahwa dimulai detik ini ia tak akan bermain-main lagi untuk memburu dan menangkap Luffy. Sementara Zeff dan Sanji mulai berdebat satu sama lain. Zeff mengatakan bahwa Sanji harus mengejar mimpinya untuk menjadi koki yang handal di El Blue. Namun Sanji mengatakan bahwa Zeff tak bisa mengurusi berstel tanpa dirinya. Zeff mengizinkan Sanji untuk bergabung bersama Luffy serta mengizinkan dirinya untuk pergi meninggalkan restoran tersebut demi mengejar mimpinya. Yeah, well, chore boy. Fine. I'm fine. Luffy selalu saja mengoceh di hadapan Zoro bahwa dirinya telah kehilangan kru navigatornya yang bernama Nami. Tak hanya itu, peta Grand Line miliknya juga telah direbut oleh manusia ikan. Ia menginginkan Zoro cepat sembuh dari komanya hingga dapat membantunya menemukan Nami dan petanya. Tak berselang lama setelah Luffy mengoceh, tiba-tiba saja Zoro kini telah sadar namun belum seutuhnya pulih. Sementara Sanji kini resmi bergabung bersama Luffy serta meninggalkan Zeff dan restoran berstylenya. Saat di perjalanan, Usopp menanyakan bagaimana cara mereka menemukan Nami dan manusia ikan. Mereka sama sekali tak mempunyai kompas dan kru navigator. Namun Luffy mengatakan bahwa itu hal yang mudah dan tanpa terduga ternyata ia sudah menyandra badut Bagi. Bagi akan menjadi penunjuk jalan mereka untuk menemukan markas dari manusia ikan berada. Season 1 episode 7. Luffy dan kawan-kawan yang ditemani badut Bagi kini dalam perjalanan menuju ke Pulauan Konomi, menemukan kembali peta Grand Line serta mencari keberadaan Nami. Luffy menegaskan bahwa Nami pasti mempunyai alasan yang kuat mengapa ia memilih bergabung dengan komplotan dari Arlong, dan Luffy ingin mendengarkannya secara langsung dari mulut Nami. Cindy perlihatkan kilas masa lalu dari Nami. Saat usianya masih kecil, ia hidup sebatang kara bersama saudara perempuannya yang bernama Najiko. Sementara ibu angkat Nami bernama Snap. Ia merupakan seorang mantan anggota marinir. Di saat itu perang terjadi di kerajaan Oikot, Snap sempat terpisah dengan beberapa krunya. Dan di akhir misinya ia harus terluka serta kelaparan. Di saat itu juga Snap tanpa sengaja menemukan Nami dan Najiko berada tepat di antara puing-puing bangunan. Dengan hal itu ia bertekad untuk membesarkan mereka berdua selayaknya anak sendiri. Dari kecil Nami sudah mempunyai bakat untuk mencuri. Ia mencuri salah satu peta di toko buku di desanya. Akibat hal itu ia harus dimarahi oleh ibunya. Namun Nami menegaskan bahwa ia melakukan semua itu karena ia tak mempunyai uang untuk membeli peta tersebut. Di saat itu juga Nami mengembalikan buku peta itu kepada pemiliknya. Dan tiba-tiba saja komplotan bajak laut yang dipimpin Arlong datang menyerang desa mereka.
Tujuan Arlong ke sana adalah untuk merampas seluruh hasil pertanian dan harta milik warga. Tak hanya itu, Arlong juga tak segan-segan membunuh seluruh orang-orang di sana termasuk ibu dari Nami menjadi korbannya. Take it. How many people live here? You understand? Tak berselang lama dari itu, Nami mendatangi Arlong seorang diri, bukan untuk membalaskan dendamnya. Tapi dengan polosnya Nami mengatakan bahwa ia ingin bergabung dengan komplotan dari Arlong dengan tujuan agar ia dapat membeli desa Konomi, agar ia dapat memerdekakan rakyatnya dan seluruh desa Konomi. Namun Arlong memberikan syarat dengan harga 100 juta beri. Dengan harga itu sejak kecil sampai dewasa Nami berusaha mengumpulkan uang tersebut dengan susah payah, bahkan dengan harus menjadi seorang pencuri ulung. Dan hal itu juga ia harus dibenci oleh seluruh warga desanya dan saudaranya sendiri. Dan di hari ini sudah waktunya uang itu diserahkan kepada Arlong. Namun Arlong mengingkari janji tersebut. Ia mengutus marinir untuk merampok uang dari Nami yang sudah ia kumpulkan selama bertahun-tahun lamanya. Arlong dan marinir telah bekerja sama satu sama lain. Arlong dapat memberontak di desa yang ia kehendaki, tapi dengan syarat ia harus membayar upeti kepada marinir tersebut. Is one of the warlord a fishman? Perhaps. Yes. Nami yang mengetahui hal itu lantas begitu kesal dibuatnya. Ia dengan segera menghapus tato ikan di tangannya. Namun Luffy tiba-tiba saja datang menghampiri bahwa ia akan siap membantu Nami untuk memerangi Arlong serta menyelamatkan desa Konomi. Sementara di tempat lain, Arlong kini berorasi di seluruh anak buahnya. Dalam orasi tersebut, Arlong mengatakan bahwa manusia ikan sudah cukup lama menderita akibat ulah manusia. Ia menegaskan bahwa sudah saatnya ras mereka akan memimpin dunia. Dan ia bertekad untuk memerangi siapa saja manusia yang menghalangi jalannya. Season 1 episode 8. Najiko yang merupakan saudara dari Nami menceritakan perjuangannya selama ini kepada seluruh warga. Dengan hal itu ia meminta agar seluruh rakyat bersatu untuk memerangi Arlong. Namun Nami sempat menolaknya karena Arlong memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Mereka tak akan sanggup untuk melawan Arlong. Luffy yang mendengar hal itu meyakinkan Nami bahwa dirinya dan seluruh desa Konomi akan membantunya memerangi Arlong. Dan di kali ini ia pasti akan berhasil mengalahkan manusia ikan tersebut. Di sisi lain, Kapten Nazumi harus berhadapan dengan Kapten Grab. Tujuan ia memanggil Nazumi adalah mempertanyakan soal desa Konomi yang kini telah diserang dan dikuasai oleh Arlong. Dengan hal tersebut, Grab meminta pertanggungjawaban Nazumi soal desa tersebut. Namun Nazumi memberikan info terbalik bahwa ulah pemberontakan di desa itu adalah ulah dari Luffy. Sementara di markas Arlong, manusia ikan tiba-tiba saja diserang oleh komplotan dari Luffy. Zoro, Usopp, dan Sanji melawan anak buah dari Arlong. Sementara Luffy dan Nami kini berada di ruangan peta untuk mencari keberadaan Kapten Arlong. Dan pertarungan di antara mereka pun tak dapat dibendung. Bagi kini telah berhasil menemukan kembali sisa tubuhnya yang telah disekap oleh Arlong. Saat Bagi menemukan tubuhnya tanpa basa-basi ia malah kabur begitu saja. Sementara di ruangan peta diperlihatkan Luffy berhasil menemukan Arlong berada di sana. Dalam pertemuan mereka, Arlong mengatakan bahwa manusia telah menjadikan ras mereka sebagai budak. Dan di hari ini adalah kesempatannya untuk mengakhiri semua ini.
Luffy tentu saja tak menginginkan perselisihan antara manusia dan Arlong. Namun karena Arlong sudah cukup muak hingga pada akhirnya pertarungan terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan duel itu akhirnya Luffy berhasil mengalahkan Arlong serta meluluhlantahkan tempat tersebut rata dengan tanah. Luffy menegaskan bahwa Nami merupakan temannya dan Nami merupakan bagian kru dari Luffy. Saat malam hari telah tiba, Luffy dan seluruh warga desa mengadakan pesta keberhasilannya mengalahkan Arlong. Dan semua hidangan makanan yang disajikan adalah buatan dari Koki Sanji. Usopp yang hobi bercerita menceritakan kepada seluruh warga bahwa dirinya dapat mengalahkan Arlong hanya dengan menggunakan ketapel miliknya. Dan di saat itu tiba-tiba saja wakil Kapten Laksamana Grab datang menghampiri Luffy. Kedatangan ia ke sana adalah untuk menangkap Luffy. Namun Koby yang memiliki jiwa kejujuran mengatakan bahwa yang merusak desa Konomi adalah ulah dari Arlong. Dengan hal itu ia menolak perintah Grab untuk menangkap Luffy. Namun Kapten Laksamana mengerahkan senjatanya kepada desa Konomi. Jika ada yang berani melawan maka ia tak segan-segan menembakinya. Tak hanya itu, Grab juga mengatakan kepada Luffy bahwa ia telah memberikan banyak kesempatan kepadanya untuk menjadi seorang marinir yang hebat serta bermartabat. Namun Luffy malah memilih untuk menjadi bajak laut rendahan. Luffy menegaskan bahwa ia sejak dulu sudah menjadi seorang bajak laut. Grab meminta Luffy untuk menyerah. Hingga terjadilah pertarungan antara kakek dan cucu tersebut. Dari pertarungan itu, Grab mengatakan bahwa Grand Line sangat berbahaya. Di tempat tersebut bukan tempat untuk bermain-main. Di sana banyak sekali bajak laut handal yang memiliki kekuatan jauh lebih besar. Dan Luffy belum siap untuk menghadapinya. Tak hanya itu, Grab juga mengakui bahwa tekad dari Luffy tak dapat ia ubah. Namun ia dapat mengetahui jati diri dari Luffy. Dengan semua hal tersebut, ternyata wakil Kapten Laksamana Grab selama ini telah menguji kemampuan serta jati diri dari Luffy. Saat keesokan harinya, Marinir Koby menghampiri Luffy. Ia memberikan sebuah poster kepada Luffy bahwa ia sekarang telah menjadi seorang buronan marinir. Luffy yang melihat dirinya terpampang di poster dan menjadi seorang buronan cukup bahagia dibuatnya. Hey, look, I'm famous. Di sisi lain, Koby dan temannya berambut kuda menghadap ke Laksamana Grab bahwa dirinya siap menerima hukuman karena telah berani menantangnya. Namun Grab tak akan melakukan hal itu. Ia akan melatih Koby secara langsung dan Cadet berambut kuda untuk menjadi seorang marinir yang hebat. Sementara Luffy dan teman-temannya tetap melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Grand Line untuk menemukan harta karun One Piece. Dan film pun tamat.